Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita Al-Mukarram Abil Khusus Tuan Guru Haji Munabih Khalid, yang saya hormati pula, yang saya muliakan para masyayikh, para asatidz yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang berbahagia, yang saya banggakan, adik-adik santri, para penulis. Ya, kemudian hadirin hadirat yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Jadi langsung saja menanggapi hasil tulisan dari adik-adik semua, adik-adik santri. Maka satu kata yang pertama saya ucapkan, ya, sungguh luar biasa. Jadi dalam usia yang masih dini, adik-adik santri kita ini sudah dapat menulis, sudah mulai menulis, ya, dan itu menunjukkan bahwa tradisi keilmuan yang dibangun oleh para ulama kita, ya, sudah dan bahkan telah ada di pondok kita tercinta ini. Jadi adik-adik kita sudah mampu menulis, ya, mensyarah kitab. Salah satu contoh misalnya ini Al-Anwar Al-Arzaqiyah, ya. Ini merupakan syarah dari Shalawat Du'aiyah guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munabih Khalid. Ini luar biasa. Tradisi inilah sungguhnya yang ada sejak masa lalu, ya. Dan itu adalah upaya dari seorang murid menjelaskan apa yang ditulis oleh gurunya, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahmad Nufail misalnya, ya, tadi menjelaskan yang syarah Shalawat Du'aiyah guru kita Tuan Guru Haji Munabih Khalid ini sungguh luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti juga syarah ini akan ditulis lagi, ya, dan disyarahkan kembali oleh yang lain dan seterusnya. Jadi sehingga tradisi keilmuan itu terus berlangsung, ya, sepanjang, ya, bahkan sepanjang hidup ini mestinya, ya. Jadi sungguh luar biasa, ya. Namun tentu ada satu hal yang patut kita ingat, ya, bahwa apapun upaya manusia itu tidak sempurna, tidak sempurna. Jadi ada pepatah petuah terhadap penulis khususnya yang mengatakan begini: seandainya seorang penulis itu adalah orang yang perfeksionis semuanya, maka di dunia ini hanya akan ada sedikit buku saja, hanya akan ada sedikit kitab di dunia ini. Kalau semua penulis itu perfeksionis, dia menuntut kesempurnaan. Karena ketika dia sudah selesai menulis, maka dia baca lagi, dia akan menemukan kesalahan. Setelah disempurnakannya, dia baca lagi, dia pasti akan menemukan kesalahan, ketidaksempurnaannya lagi tulisan itu, ya, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya semua penulis memiliki sifat yang perfeksionis, yang menuntut kesempurnaan itu, maka pasti dia tidak akan pernah jadi penulis, ya. Artinya bahwa upaya-upaya penyempurnaan itu yang mestinya harus terus ada, namun pada tulisan-tulisan yang lain, ya. Jadi tulisan-tulisan kita, ya, tentu ada
kesalahan, ada ketidaksempurnaannya. Ya, tetapi itu bukan kemudian membuat kita berhenti menulis. Jadi harus ditulis ulang perbaikannya, revisinya itu pada tulisan yang lain. Jadi begitulah sifat, ya itu adalah sifat manusia. Ya. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang tidak sempurna, maka itu adalah sisi manusiawi, ya, kemanusiaan itu. Di sanalah dia. Ya, jadi mahalul khata wa nisyan, selalu ada salah. Ya, dan tentu kita pun berharap pembaca-pembaca nanti juga menyempurnakan. Ya, kita harus terbuka terhadap orang lain yang membacanya, kemudian melakukan koreksi-koreksi terhadap tulisan kita. Itu yang paling penting ya. Jadi semangat untuk terus menulis, untuk terus menyempurnakan tulisan kita itu yang mesti harus ada. Bukan kemudian ketika dikoreksi dan seterusnya kita lalu berhenti. Ya, kita lalu berhenti menulis. Ya, karena yang sempurna itu tentu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau tulisan manusia ini semakin dibaca semakin banyak salahnya, itu manusia. Tetapi kalau tulisan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala semakin dibaca maka semakin terlihat kesempurnaannya. Itu yang dikatakan oleh Prof. Shihab itu, semakin kita baca Al-Qur'an maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Kita baca lagi kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Kita baca lagi kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Ya, itu bedanya tulisan kalimat Allah dengan kalimat manusia. Jadi adik-adik santri, ini adalah tulisan yang sekira luar biasa yang kita sudah mulai ya, tradisi keilmuan itu ya lewat tulis menulis ini adalah sungguh luar biasa ya, dengan usia yang masih sangat dini. Jadi silakan, apalagi ya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, mudah-mudahan adik-adik ini semua akan menjadi penulis yang hebat dan mengikuti para ulama, mengikuti guru kita, mengikuti para ulama, para ilmuwan ya, yang ilmuwan muslim khususnya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan ya, selain kebanggaan kepada kalian itu. Jadi saran saya seperti tadi, bahwa lakukan terus ya, jadi penyempurnaan dengan menulis dan terus menulis. Jadi demikian yang mungkin yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik semua, khususnya ya Novel ya, Novel, kemudian Hasil ya, kemudian adik-adik yang santriwati ya, ini sangat tulisan-tulisan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kawan-kawan santri, bagi adik-adik santri yang lain, dan mungkin bagi jamaah kita ya secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak yang sama-sama kita hormati, Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al ini, Tuan Guru Haji Najib Khalid, begitu juga yang sama-sama kita hormati pula Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al ini, Tuan Guru Haji Ahmad Mutamam Khalid LCMA, yang juga kita tidak lupa yang sama-sama kita cintai, Ketua Pondok khusus Al ini, para masyayikh, para asatiz yang sama-sama kita cintai. Begitu juga
terima kasih kehadiran para pembanding, para dokter sebelah kanan dan kiri yang bersedia datang pada pagi hari ini, walaupun mereka sangat-sangat sibuk. Alhamdulillah mereka bersedia meluangkan waktunya. Kami bertiga ini juga adalah lulusan Pondok Pesantren Al-Halimi, dan alhamdulillah secara akademik memang kami adalah yang sudah menyelesaikan S3, termasuk saya sendiri ini adalah alumni pertama Pondok Pesantren Khusus Al-Halimi, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1-nya di luar, S2 dan S3-nya itu di Malang. Dan kami bertiga ini adalah alumni Malang, tapi beda-beda kampus. Yang pembanding satu, beliau adalah lulusan UM, yaitu Universitas Negeri Malang. Sedangkan di sebelah kanan saya ini adalah lulusan doktor Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sendiri adalah lulusan UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang. Benar, ini adalah sangat-sangat luar biasa, karena saya saja yang biasa ngoreksi karya ilmiah, skripsi lah istilahnya, dan mereka menggunakan bahasa Arab, padahal mereka itu 4 tahun ataupun 8 semester. Namun di situ saya banyak mengoreksinya, tapi di sini alhamdulillah, dan alhamdulillah sekali lagi, begitu saya buka, saya sudah yakin bahwa ini hampir tidak ada yang seperti yang diucapkan oleh Dr. Muhammad Azkar, bahwa tidak ada kesempurnaan dalam penulisan karya manusia kecuali itu adalah karya Allah. Jadi sedikit, tapi itu dimaklumi karena anak-anak kami ini adalah belum pernah belajar bagaimana teknis penulisan karya ilmiah. Walaupun mereka tidak belajar, tapi mendekati kesempurnaan daripada orang-orang yang pernah belajar teknis penulisan karya ilmiah ataupun penulisan buku ajar ataupun buku bacaan dan lain sebagainya. Sehingga saya sendiri yang memang salah satu juga pengajar di sini merasa bangga pada anak-anak kami ini, baik yang putra maupun putri. Saya merasa bisa memberikan apresiasi kecuali mendoakan mereka agar mereka nanti kedepannya itu menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, agama dan masyarakat kita ini. Memang mungkin dari segi akademik, ya mungkin mudah-mudahan lah mereka bisa nanti melampaui kami secara akademik, yang walaupun kami masih terlihat ya belum terlalu sepuh, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan S3. Dan kami juga berharap pada adik-adik ini yang nanti mungkin kalau kami itu bisa menyelesaikan S3 itu umur 40, ya mudah-mudahanlah nanti mereka-mereka ini umur 40 sudah bisa menjadi para profesor-profesor yang ulung dalam bidangnya, baik dalam bidang agama ataupun sains dan lain sebagainya yang mana nanti mereka minati. Seperti kami ini memang beda-beda. Dr. Jupri misalnya, beliau ini adalah ahli dalam bidang bahasa Inggris, doktornya bahasa Inggris. Sedangkan Dr. Muhammad Azkar adalah bidangnya itu pendidikan agama Islam. Kalau saya sendiri ya masih berkaitan dengan pondok, yaitu tentang doktornya itu adalah bahasa Arab. Jadi saya yang mengajarkan bahasa Arab di kampus-kampus, makanya ini saya melihat Masya Allah begitu mengagumkan anak-anak kami ini. Semoga nanti ke depannya anak-anak kami ini yang sudah memang akan menyelesaikan di pondok selama 6 tahun ini tidak merasa puas dengan apa yang diraih selama ini, karena perjalanan kalian masih panjang, masih begitu panjang. Karena ini mungkin kalian baru melangkah satu tapak.
Ya, karena harus melangkah lagi untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Saya ucapkan kepada kalian jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali yang terakhir, saya persilakan kepada Dr. Majubri Pawas untuk memberikan arahan dan masukan atau kritikannya kepada Anda di kami. Tentunya nanti dengan Jagowo akan menerima masukan dari Dr. tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sabri wa ta'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah walladzi zajarana an kulli ma'siyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang terhormat guru kita Al-Haji Dr. Abdul Qadir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, terus menerus istiqomah dalam menyebarkan syiarul Islam, dalam menyampaikan kebenaran tauhid Islam dan hukum-hukum dalam pengembangan agama Islam. Yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Khalid LCMA, senior saya. Beliau dulu waktu dia alia kelas 1, dia kelas 3. Ya, ketua OSIS selama dalam zaman dulu. Luar biasa. Semoga Allah selalu melimpahkan hidayah taufiknya kepada beliau. Yang terhormat guru-guru kami semua, Bapak Tuan Guru Haji Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, terus istiqomah dalam menyebarkan syiarul Islam. Yang terhormat Bapak Pimpinan Ponpes Mahdul Khos Putra Al-Halimi, kolega Tiang Bapak Al-Ustaz Muhammad Zarkoni MPD. Kebetulan beliau teman saya S2 dulu di Malang, beda pendidikan tetapi satu dalam tujuan terus mengembangkan dan mempelajari ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian singkat saja yang memberikan pandangan pendapat tentang penulisan daripada karya-karya adik-adik kami kelas 6 atau kelas 3 alia, lulusan Pondok Pesantren Al-Halimi Pondok Khusus. Ini adalah gebrakan yang sangat luar biasa. Saya selesai di Doktor Pendidikan Bahasa Inggris, Linguistik Bahasa Inggris. Linguistik adalah ilmu bahasa yang mengajarkan kaidah-kaidah berbahasa sehingga membuat kita menyampaikan atau berbicara atau menulis dengan baik sehingga bisa dicerna oleh pembaca, pendengar ataupun pemirsa. Secara linguistik, penulisan yang disampaikan atau yang telah dibuat oleh adik-adik kami, saya acungkan jempol. Dari sisi redaksi atau penulisan daripada adik-adik kami ini sudah luar biasa. Qawaidul loghah yang dipakai sangat bagus, hampir 90% luar biasa. Ya, kalau dilihat dari kualitas penulisan, informasi yang bisa disampaikan itu adalah merupakan penafsiran atau pensyarah dari kitab-kitab yang terdahulu. Memang itu metode kita menulis. Adik-adikku sekalian, ini yang baru selesai kelas 6, luar biasa kemampuannya. Jadi kalian harus terus melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1, terus sampai strata 2, strata 3, bahkan sampai ke guru besar. Karena kesempurnaan dalam penulisan itu semakin tinggi kita menulis, semakin banyak yang kita belum tulis. Semakin banyak buku yang kita baca, bukan semakin pintar, tetapi ternyata masih banyak pintu yang belum kita buka.
The more doors we open, semakin banyak pintu yang kita buka. The more things we don't know, semakin banyak yang kita belum tahu. Ya, menulis, menginterpretasikan, menerjemahkan, mensyarahkan karya-karya kita, syekh-syekh kita terdahulu, silakan, boleh. Ini juga disebut dirosah, survei berdasarkan riset yang dilakukan oleh adik kita ini, yaitu dengan menggunakan library research, penelitian pustaka. Mereka membaca. Yang dibaca adalah karya-karya guru kita terdahulu, para kitab-kitab, buku-buku yang telah diterbitkan, yang telah dipelajari di seluruh pondok Nusantara Raya. Boleh diterjemahkan, disyarahkan, ditafsirkan, diargumentasikan juga boleh. Memang dengan seiring naiknya jenjang pendidikan maka semakin kritis. Kalau kita lihat dari segi kritis, tentunya mereka ini belum, karena masih lugu-lugunya. Tapi Bapak dan Ibu Wali Santri harus bangga memiliki putra dan putri yang sangat mumpuni, mampu meniru guru-gurunya, bahkan mensyarahkan sholawat ayah karya Tuan Guru Wajib Wali Guru kita. Tepuk tangan untuk santri. Luar biasa. Bapak dan Ibu guru wali santri harus bangga memiliki putra dan putri yang mampu mensyarahkan, bahkan sangat baik sekali, dengan memadukan pilihan-pilihan kata, kosakata yang baru yang bisa dicerna oleh masyarakat. Ini membuktikan kemampuan literasi santri-santri kita luar biasa. Kita hidup di era revolusi industri 4.0. Jadi adik-adik harus menggunakan kemampuan literasi, menulis ini kemampuan literasi, membaca, mereview itu literasi. Harus, sekarang zamannya online. Mari kita gunakan library online, perpustakaan online untuk mencari, mengkaji, mereview. Jangan pernah puas dengan satu teori. Banyak ribuan jutaan teori yang telah ditulis, yang telah diteliti, disurvei, baik oleh peneliti-peneliti nasional bahkan internasional. Menangnya kita jamaah sekalian, kita mukmin. Intinya mukmin, peneliti mukmin mempunyai iman. Peneliti kaum kufar tidak memiliki iman, sehingga mereka tidak percaya tauhid. Mereka hanya percaya empiris. Empiris ini adalah hal-hal yang berdasarkan riset, baru mempercayai. Tidak percaya hal-hal gaib, tidak. Tapi kita, santri-santri kita mempunyai iman yang kuat, kokoh, pendirian yang istiqomah, bisa mampu menyampaikan kebenaran, mensyarahkan sholawat, mensyarahkan nasihat-nasihat, kemudian mengerok, mensyarahkan, menjelaskan kawaidul loghah daripada hadis. Itu luar biasa, yang tidak jarang, tidak semua santri bisa. Jarang. Pondok pesantren di Lombok, baru pondok pesantren ini yang saya temui, yang harus atau bisa mampu menulis kitab walaupun milik kitab atau risalah. Kemudian untuk Mahadul kepemimpinan Pak Ustaz Zarqoni luar biasa, kolega saya luar biasa. Kemudian sekali untuk Ustaz Zarqoni SMA. Baik, kesimpulan terakhir dari saya masa aliyah dulu belum bisa nulis, tetapi kalian sudah bisa nulis. Luar biasa. Jadi nanti jenjang kalian akan naik, harus melanjutkan kuliah. Banyak beasiswa dibuka oleh Kemenak, oleh Kementerian, Dikpora, Diknas. Silahkan buka online. Kalian bisa menggunakan kemampuan untuk mendapatkan beasiswa untuk membantu orang tua. Karena kami ini juga dulu mendapatkan beasiswa, bukan biaya orang tua. Karena itu si temannya dong negara, apalagi si sekolah yang lain. Tetapi dengan istiqomah mampu kita raih beasiswa karena betul-betul kita istiqomah dalam menjalankan nasihat-nasihat guru, hormat terhadap nasihat-nasihat guru, kemudian tawadhu terhadap guru. Luar biasa. Guru-guru kalian dengan guru-guru saya masih sama, walaupun yang di sini sudah tiada. Semoga mereka guru-guru kami yang sudah meninggal dunia selalu dalam maghfirah rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, para santri, para tuan guru, guru-guru kami, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir yang bisa dia sampaikan daripada kalian ini luar biasa. Redaksi bagus, substansinya perlu dikembangkan. Cuma mereka tidak bisa kembangkan kalau belum naik jenjang literasinya. Mereka harus naik, harus dikuliahkan, harus naik. Karena nanti di jenjang level legalitas sarjana mereka akan belajar ilmu riset, ilmu analisa, ilmu hipotesa. Bagaimana kalau ini kita akan menjadi BK dan seterusnya. Nanti kan akan bertemu. Sementara luar biasa, buat jempol, buat adik-adikku yang menulis kitab risalah dan kitab-kitab yang dipresentasikan pada hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.